Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bimaji'i syahril muharram wa huwa syahrul aidam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wuqufi bainal malikil alam, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rabbi shrah li sadri. Amin bu. Itu doa. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amin. Udah enggak usah amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana. Amin dong. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat Ibu pengatur acara, penata waktu beserta segenap panitia yang sudah memberikan kesempatan yang mulia ini kepada saya, meskipun saya baru datang rasa tepong nama katarak jol, langsung disuguhin mic. Tapi bukan salah ibu, bukan salah MC, bukan salah panitia, salah saya datang lambat. Kenapa saya datangnya jam segini? Dua penyebabnya. Yang pertama, biasanya di majelis taklim saya pengajian ibu-ibu hari Kamis itu jam sekarang hampir jam 10 atau setengah 10 baru datang bu jamaah. Makanya saya ingat pengajian di majelis taklim saya aja. Ternyata jamaah Masjid Al-Muhajirin Permata, Masya Allah, ada yang dari subuh dan juga. Yang kedua, terus terang bu, habis sarapan tadi saya tidur dulu. Kenapa? Sebab semalam Masya Allah acara begitu rapat. Pertama pengajian rutin di majelis taklim saya di Pesong Kalong. Kemudian habis itu saya ceramah di acara tahun baruan Percis, saya kayak seperti ini di pengajian saya di Kawidara. Kemudian ceramah lagi di Masjid Bedei dekat rumah sakit Pelaraja, di rumah sakit Tobat. Nyampe rumah jam 12, terus ngobrol sama istri, habis ngobrol terus gak bisa tidur sampai parat sampai subuh. Makanya habis sarapan tidur dulu. Ini juga kalau tidak dibangunin sama istri, maaflas kayaknya sampai dulu. Masa hati Masya Allah, mohon maaf saya terlambat. Yang patut kita doakan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh para panitia didukung oleh para donatur
dibantu oleh warga masyarakat sekitar demi suksesnya acara ini di akhirat. Semoga dibalas dengan pahala surga. Amin. Juga dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Yang terhormat para tokoh, ketua DKM beserta jajaran, kemudian pimpinan kita, Bapak Kepala Desa Sagak yang alhamdulillah selalu eksis dalam acara keagamaan. Alhamdulillah diperkirakan saya jamaah kaum bapak ada kali 50 orang, tapi ternyata cuma 5 orang. Sekarang saya menghadapi kaum ibu semua, Masya Allah, akan saya mencerahkan. Makanya terus terang Pak, saya kalau berhadapan dengan ibu-ibu seperti ini, saya ceramah sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena separuh nafasku ada padamu. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana kita masih merasakan limpahan rahmat dan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan iman kita, Islam kita dapat kita pegang dengan teguh sampai kita tutup usia nanti. Mengamalkan salah satu instruksi dari ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pengen panjang umur, pengen badan sehat selalu, pengen duit selalu banyak, tapi suami punya istri lagi. Abangnya juga kompak. Apa salahnya sih berbagi kasih sayang? Gak apa-apa, yang penting jangan suami saya. Itu yang aja. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipanjangkan umur sehingga kita nyampe atau datang ke 1 bulan yang dimuliakan oleh agama. Salah satu bulan yang bulan ini merupakan bulan yang pertama dalam hitungan tahun Hijriah, ya, yakni bulan Muharram. Maaf, di sini banyak orang Jawa kan ya. Maaf ini Pak, maaf ini Mas. Saya punya pengajian di Telaga Bestari, sekarang udah vakum. Nah, itu ada Pak RT atau Pak RW itu kalau sambutan lucu. Kalau panggil saya Al-Muharram, Kiai Haji Sopan. Kalau bulan Muharram. Biarilah, gak apa-apa lah. Kalau di Ome sama saya di komplain, takut dia budung berhenti ngajinya. Alhamdulillah enggak saya komplain. Alhamdulillah semuanya selesai ngajinya budung. Bangkrut. Bukan karena Muharram dan Muharram, itu bangkrut kan. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Sekarang kita sudah banyak majlis taklim, sudah banyak pengajian, banyak ustadz, apalagi ustazah, apalagi pengajian ibu-ibu. Saya nggak nyangka seramai begini nih ibu-ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga. Cuma kadang-kadang maaf Pak, kekompakan jamaah kaum ibu kadang-kadang over, terlalu luas ngalahin kaum bapak. Sampai-sampai di satu perumahan, bukan di sini mas saya dengarnya, di satu komplek perumahan itu cukuran bayi ngeriungnya siang sama ibu-ibu. Enak saya, kan itu proyek saya Bu. Yang paling saya bikin enak nih, tidak ada nih di Banten. Hari Sabtu, hari Minggu gini kan banyak penziarah di Banten dari berbagai pelosok. Beres atau rek 3 mobil bis parkir di terminal. Yang turun ibu-ibu semua. Yang laki cuma sopir doang sama teman. Ditanya, Bu, rombongan mana Bu? Berapa mobil Bu? 3 mobil Pak Haji. Rombongan mana ini? Bekasi. Ini ibu-ibu semua. Iya. Emang suaminya pada kemana? Ah ribet bawa suaminya.
enak saya dengarnya. Kata mereka ribet bawa suami. Padahal bintang banting yang beras beringat banting bola cari cuan. Suami. Suami. Lebih dari itu kalau ditanya uang suami sama dengan uang istri sama dengan uang ini. Makanya saya sering ceramah di kaum bapak, Pak, kalau gajian 1 bulan 5 juta, kasih istri 4 juta. Yang 1 juta di dompet kita. Kenapa? Sebab duit kalau sudah masuk ke dompet perempuan susah keluar. Yang ketawa ini dulu saya pernah duit lagi kagak ada. Saya bilang sama istri, nih minta duit nih. Duit 20.000. Saya mau beli rokok. Emang apa tuh rokok itu? Atau sabar deh sih nang gua numere. Kalau itu duit di dompet istri saya dapat saya ceramah gitu. Ini ngomong. Aduh, Masya Allah. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan banyaknya jamiah kita semua sudah tahu bahwa bulan yang pertama dalam hitungan tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Dulu waktu saya kecil, dulu waktu saya SD, tahunnya itu bulan pertama dikirain bulan Syawal. Sebab ada syairan begini, Syawal hafil haji, Muharram Safar, mulut silih mulut. Cuma di awal, cuma di akhir, Rejab ruah puasa lebaran, minal aidin wa talidin, maafkan lahir dan batin, Pak Lurah dan Pak RW bersalam-salaman. Katanya hona lurah kalau kita kurang menanti topeng tola itu kita kurang pekong lurah. Ternyata setelah kita ngaji kita tahu ternyata bulan pertama dalam tahun Hijriah yang pertama adalah bulan Muharram. Nah, bahkan salah satu ibu-ibu pengajian entah pengajian mana bikin satu sholawatan yang isinya nama bulan Arab. Kemudian di liriknya, lirik lagu tahun 2000-an oleh Sulis dan Haddad Alwi. Ingat Sulis dulu? Nah, sayapnya begini. Sidanan Nabi, 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 Sidanan Nabi. Kira-kira liriknya begitu. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir, Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir, Jumadil Awal Jumadil Akhir, Rajab. Ayo ruang segala. Kirain cuma di Pekong sana yang ada ruang. Ternyata di Permata dia ada ruang. Kata yang bilang ruang Badung, ayo Syaban. Kalau ulang lagi lah. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir, Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir, Jumadil Awal Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal. Kurang dikit. Ulang ya. Begitu saya Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir,
Syawal dan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan Muharram. Mengapa sih tahunnya disebut tahun Hijriah? Sebab permulaan tahun 1 Hijriah adalah ketika Nabi hijrah, ketika Nabi pindah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Alhamdulillah, sering saya utarakan, Bapak dan Ibu yang sudah berangkat haji atau umroh, alhamdulillah sudah tahu kota Mekah dan Madinah. Tinggal yang belum haji hanya tahu di TV. Saya tanya, ibu-ibu pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, udah daftar apa belum? Mau siapa yang bawa? Mudah-mudahan ada rezeki kita daftar haji. Tahun ini nih, haji tahun ini nih, kemarin tuh saya rasa naik haji yang paling besar pahala. Sebab numpuk jemaah haji. Ini aki-aki lo baca sampai ada kakek-kakek pengen pulang dulu mau ngebanin ayam. Ibu-ibu sok-soknya pulang haji pamer emas balung sama ternyata palsu. Kita tahu aja lagi. Masya Allah. Kenapa Nabi hijrah? Karena selama Islam 10 tahun di kota Mekah, karena selama 10 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, Islam tidak berkembang, bahkan terjepit, dihina, dicaci, dimaki, disiksa, bahkan diembargo selama 3 tahun. Nabi dan keluarga besarnya Bani Hashim dan Bani Muthalib diembargo oleh orang Quraisy, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, apalagi saling mengasihi, sampai terjadi kelaparan, sampai para sahabat makan dengan dedaunan, sekalipun ada makanan pokok itu pun dengan cara menyelundup. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam berkembang. Banyak orang-orang yang masuk Islam sampai membuat roda pemerintahan negara, kemudian pemerintahan dan agama langsung dipimpin oleh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, makanya kita bersyukur datang lagi ke bulan Muharram. Alhamdulillah. Kita mau sholat bebas. Ulangi, mau sholat bebas, kagak sholat bebas. Mau ngaji bebas, enggak mau ngaji bebas. Mau ngobrolin tetangga mau berantem, sekarang emang zamannya berantem. Dulu berantem orangnya adep-adepan, sekarang berantem jempol sama jempol. Ayo, bener. Ada apa aja bikin status, di-share, kemudian dibalas. Punya cucu perempuan lahir bulan Februari, punya anak lagi perempuan lahir di bulan Juni, Yulia. Punya cucu laki-laki lahir di bulan Agustus, Agustina 105,46 Kita bisa kasih radio. Bulan November Novianti, bulan Desember Desi Ratnasari. Yang masih cantik gitu ya Bu ya. Normal. Masya Allah. Bahkan nama-nama artis selalu kita pakai dalam buat nama anak ataupun cucu. Sementara Maryam, Jenab, Maimunah, Hindun, Sarwiti, nama Sarmuna kagak laku nama bayi orang perempuan. Betul. Wede,
ini namanya Stephen Alexandra. Masya Allah. Padahal maaf, meskipun namanya Sarmuna atau Sarwiti sekalian, tinggalnya di pinggir sungai Bolason udah Pekong, pinggir sawah ujung kampung, tapi itu Sarwiti, bodinya seksi, mukanya cantik, kulit koneng-koneng cangkang jauh, matana bodas lertipung tariku, bibir berem-berem jawel hayang, mata coklat dan kopi susu. Eta nu nganjang setiap malam minggu rame pasti di rumah itu, meskipun namanya Sarwiti. Betul? Betul? Meskipun namanya Sandra, maaf, meskipun namanya Noviana, Luna Maya sekalian, tapi kalau kulitnya mukanya hancur, bodinya botol Orson, sepi tuh rumah. Tapi meskipun demikian, tetap beri anak-anak kamu dengan nama yang bagus. Kenapa? Nanti di akhirat semua kalian akan dipanggil dengan namamu dan nama bapak-bapakmu. Makanya bagus ya. Ulah tahun kos zaman bahula asal baik. Ada mangpacul, mangkorek, macam-macam. Ya kan, cuma bagusnya menurut kita orang Islam namanya harus Islami. Kadang-kadang kan kita kalah dengan artis dan selebritis. Itu Ahmad Dhani. Tahu Ahmad Dhani? Kan punya anak cowok 3. Si A, si L, si Dul. Itu kan nama orang Arab, orang hebat semua. Ya. Pertama si A. Siapa itu nama saya? Al-Ghazali. Alhamdulillah saya telah berziarah ke makam Imam Ghazali di Iran. Tahu Iran? Dari sini ke Tarim, terus ke Santiong, terus ada bibit Merak, belok kanan. Komedi laut. Al-Ghazali, L. Jalaluddin Al-Rumi, Dul Abdul Qadir Jailani. Artis aja punya anak pakai nama Wali, kunaon urang Pekong, urang lembut, kunaon pakai anak artis tolong. Tahu tak tolong. Ya, bagaimana kita agak mau maju? Nah, kalau dari segi nama aja kita nggak mau pakai nama Islam, betul? Ya. Beberapa bulan kemarin masih di dalam tahun kemarin ada tamu seorang ibu-ibu sama seorang bapak bawa anak ukuran usia SMP. Niatnya itu mau mesantrenin anaknya ke pesantren saya. Tuh, jadi budaknya, hidung itu ya serem. Ada apa ini? Ini Pak Haji katanya mau mesantrenin anak nih. Siapa namanya? Alek. Wah. Terkenai, terkenai segitu deh Pak, tercocok deh. Alhamdulillah, mentabur melulu kan. Berhenti alhamdulillah sampai balik lagi. Nanti kan santri itu kan calon ustaz. Kalau ada nasib bagus kan ustaz calon kiai. Nanti kan pas dia acara dipanggil seperti ini nih. Acara selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Alek. Maaf, yang namanya Alek kan nama preman kan? Alek, aku udah pantas Al-Mukarram Kiai Alek. Ya kan? Ya kasihlah nama yang bagus, sebab nanti di akhirat akan dipanggil wahai Salim bin Husain. Itu kan enak kedengarannya. Ya kan? Insya Allah. Ibu yang terhormat, bulan Muharram disebut juga bulan yatim. Kan populer sairannya ibu-ibu pasti hafal. Marhaban syahrul Muharram, marhaban syahrul Aidan,
Muharram, selamat datang wahai bulan Muharram. Marhaban syahrul aitam, selamat datang bulan yatim. Marhaban yaum Asyura, selamat datang hari Asyura kemarin Jumat. Makanya alhamdulillah jamaah yang udah rajin ngaji mah 2 hari tuh Tasu'ah dengan Asyura berpuasa. Mudah-mudahan yang puasa diterima puasanya. Amin ya rabbal alamin. Marhaban syahrul qura, selamat datang bulan orang-orang yang dermawan. Masya Allah, bulan ini bulan yatim. Alhamdulillah sudah banyak kepedulian orang-orang terhadap anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah, kata saya katakan semalam saya punya acara 2, rata itu sama acara yatiman Muharraman. Hari ini juga alhamdulillah, berarti Masya Allah kita patut bersyukur. Penyebabnya 2, 1 kepedulian kita, yang kedua faktor ekonomi kita meningkat. Alhamdulillah. Ya Allah, dulu Masya Allah sungguh kasihan anak yatim. Tidak ada kepedulian dari orang-orang kaya. Sekarang alhamdulillah saya punya adik yang bungsu, nikah punya suami orang Kawidaran, kemudian saudaranya ipar saya itu ada yang jadi yatim piatu. Ini kalau bulan Muharram dapat duit jutaan Pak Bu. Dari santunan anu dia dikasih santuni, di Pak Haji anu dia dapat, dari musola anu dia dapat, dikumpul-kumpul alhamdulillah sampainya juta. Sekarang itu, dulu mana ada sampai celana pun tuh anak yatim kagak punya. Ya Allah, akhirnya saking dia lapar naik pohon jambu di depan rumah Palura Sanata, kagak pakai celana. Kaget Palura Sanata, tong turun. Kenapa kamu gak pakai celana? Palura, saya yatim, ibu saya miskin, saya gak punya celana. Masya Allah, berhubung Palura Sanata orang dermawan dan lagi ada duit, dia langsung ngambil dompet, ngambil 3 lembar 300.000. Ya Allah deh, ya 300.000 beli celana sono. Waduh, lari ku anak pulang ke rumah, bilang sama ibunya, ibu, otong dikasih duit 300.000. Sama siapa? Sama Palura Sanata. Kenapa dikasih duit? Otong naik pohon jambu kagak pakai celana. Ibunya mikir, anak saya aja yang masih kecil naik tangkal jambu gak pakai celana 300.000. Apalagi saya ibunya orang tua. Ukurannya 1 juta dapat. Alhamdulillah langsung ngabiak berangkat ke depan rumah lurah. Nah, pakai sarung, naik ke pohon jambu, kagak pakai dalamnya. Lurah Sanata di bawah. Turun. Ibu ngegeter aja, 1 juta rumah. Pas ngambil di kantong saku baju, dimbu 10.000. Kaget tuh ibunya. Palura gimana sih, anak aja yang masih kecil 300.000, kok saya ibu-ibu dikasih 10.000? Oh, anak ibu mah 300.000 buat beli celana, kasihan gak punya celana. Ini saya 10.000 buat apa? Sana beli silet sana. Enak saya lihatnya. Ya Allah, makanya kita doakan anak-anak yatim yang kita santuni, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakan. Amin. Mudah-mudahan diberikan ketekunan dalam menuntut ilmu. Amin. Yatim boleh bersedih, wajar. Ada kan lagu qasidahan juga kan, ya qasidah jadul tuh. Tung. Nah, dari depan tuh. Jangan sedih yatim piatu tiada ayah, jangan sedih yatim piatu tiada ayah, tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana harus dituju. Yatim gak punya bapak, yatim piatu gak punya bapak, gak punya ibu, sedih boleh sedih, nasibnya kurang beruntung. Tapi jangan terlalu sedih. Kenapa? Ada yang lebih tragis nasibnya daripada yatim itu.
Apa? Laisal yatimul ladzi qad madawaliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Anakku ngerti kagak? Lagi sekarang saya kasihan sama bapak kepala desa. Kalau kadang-kadang kalau sambutan, coba bapak-bapak ibu-ibu wayahna ini boga anak pemuda cenah kontrol kehidupannya. Sebab sekarang zaman tawuran, ya kan? Ya kita jangan tenang-tenang sholat, jangan tenang-tenang ngaji. Anak kita juga perhatikan ku angkusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dari api neraka, wa ahlikum dan keluarga kita. Insya Allah. Makanya yuk masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan. Awas. Sebab sekarang tidak ada satu lembaga yang akan membina dan mendidik mental dan akhlak serta ilmiah anak-anak kita terkecuali pendidikan pondok pesantren. Asal jangan Al-Zaitun. Bertahun-tahun bercokol, kasusnya baru sekarang terbongkar. Ada apa di balik itu? Yang lebih anehnya enteng banget itu ngaji di situ, dosa zina bisa dihapus dengan 2.700.000. Apa-apa. Perempuan boleh jadi imam Jumat, waduh, tergeser dah saya. Makanya jangan tertipu dengan megahnya bangunan. Jangan tertipu dengan hebatnya titel sang ustadz-ustadznya. Ternyata yang berkiprah di masyarakat, yang mau ngurusin jenazah, yang mau ngajiin orang meninggal, yang mau ngajar anak-anak kecil, yang mau ngajar jamiahan di musola-musola adalah jebolan pesantren salafiyah, lulusan pesantren Balai Rombeng. Ayo. Sumpah enggak sungguh rumah dia. Ya kan? Alhamdulillah. Saya enaknya begini Pak, maaf. Zaman dulu mah kalau pesantrenin anak langsung, ayo Tom berangkat. Wah, berangkat. Pada itu kadang ambil Jayanti, Jai Ahmad, almarhum. Sudah tidak medo, tenggelam di pesantren dia langsung berangkat. Dititip ke Jai, bulannya titip anak bulan. Masyarakat sadaya-dayana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya belum nyampe ke rumah, itu si santri udah balik lagi ada di rumah. Cerdas banget orang santri. Ya Allah, enggak ada ngomong lah survei lah. Tapi zaman sekarang mau mondokin anak survei dulu Pak. Beberapa kali sering terjadi ke rumah saya. Nanti mana? Nanti anak atau yang ningali pesantren be di dia cina. Ayat niat pesantren anak ya di dia. Alhamdulillah setelah survei itu balik dulu. Masya Allah. Oh, kenapa? Emang pesantren saya, pesantren Haji Soekarno, emang salafiyah sangat sederhana. Sangat sederhana. Kadang-kadang biliknya pada bolong. Bangunannya deng-deng. Joroknya bukan main sampai salafiyah mampu. Sampai jam 3 dini hari belum tidur, perut lapar, nasi kagak ada, mau ngeliwat udah terlalu malam, akhirnya nyeduh Indomie, piring kagak ada, mangkok kagak ada. Kebetulan pesantren dekat musola kampung, ke musola tuh anak santri ngambil gayung di kamar, itu mie diseruk di gayung. Sendok kagak ada, apalagi garpu dicabak, kuahnya diuyuk, pakai cabai 12 cabai. Udah beres makan mie, dikembalikan lagi ke musola. Subuh-subuh kakek-kakek kan cebok, pakai gayung. Biasa, sholat subuh normal, habis sholat subuh pulang ke rumah kata kakek-kakek, waduh. Punani ya juga naik panas.
Ternyata kerjaan anak santri nyedungin di kayu musola. Ya itulah santri. Makanya yatimul ilmi wa adabi. Yatim yang sangat tragis adalah yatimul ilmu adabi, orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita doakan ibu-ibu yang mengurus yatim, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin. Juga saya doakan kepada para donatur, para dermawan, hartawan yang mau peduli menyumbang atau menyantuni yatim piatu, mudah-mudahan usahanya tambah maju. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Amin. Yang paling bagus mah Bapak begini ya, paling bagus mah yatimnya kita santuni, ibunya kita kawini. Kalau sanggup mana tahu. Terus saya juga sama istri takut, jangan takut sama perempuan, takut, sebab perempuan itu bisa menghidupkan kita, laki-laki, dan bisa mematikan kita. Sebab perempuan itu bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Makanya ampun. Ibu yang terhormat, kenapa saya bilang ilmu? Karena Masya Allah, Tabarakallah, dulu zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang ketiga, didatangi oleh sekelompok kaum yang namanya kaum Khawarij, karena mereka iri hati disebabkan Ali bin Abi Thalib dipuji oleh baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, anak Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sama dilakukan juga sama Sulis dulu. Ana Madinatul ilm wa aliyun babuha, faman daradal Madinah falyatiha min babiha falyatiha min babiha. Ingat ya? Apa kayak saya mah? Kata Rasul, kata baginda Nabi, saya adalah gudang ilmu. Pintu ilmunya adalah Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mengingat ilmu, maka datangilah Abu Thalib. Tanya ke Abu Thalib, ke Ali bin Abi Thalib. Itu orang yang sentimen, orang yang benci terhadap Ali, datang ke Ali. Hai Ali, engkau dipuji oleh Rasulullah, engkau dianggap pintunya gudang ilmu. Saya akan coba beberapa pertanyaan. Silakan. Pertanyaan, hai Ali, apakah ilmu lebih baik daripada harta atau harta lebih baik daripada ilmu? Jawaban Ali tepat. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh milih oleh Allah 3 opsi, 3 pilihan. 1 ilmu, 2 harta, 3 tahta. Ternyata fakta Sulaimanul ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Akhirnya dengan Nabi Sulaiman punya ilmu, harta dia dapatkan, Nabi terkaya. Kedua, jabatan pun dia peroleh, jadi raja, merajai bangsa manusia pun merajai bangsa jin dan jan dan jadi rakyatnya itu bukan cuma manusia, tapi bangsa jin, bangsa jan, tidak jin. Kedua, alasan kenapa ilmu lebih baik daripada harta, sebab kalau kita punya harta dikasih orang separuh, berkurang apa bertambah? Berkurang nominalnya. Maaf nih, Pak Lurah punya duit 10 juta, disodokokan kepada saya 5 juta. Amin atuh. Ada berapa duit lagi duit Pak Lurah? Secara nominal berkurang. Meskipun pada hakikatnya justru yang disodakokan itulah yang akan ketemu nanti di akhirat. Tapi secara hitungan nominal berkurang. Tapi kalau ilmu kita kasihkan kepada orang lain, bukan berkurang, bahkan bertambah. Yang ada tidak akan hilang, bahkan bertambah.
Makanya Pak, kita belum pernah mendengar ya ada jamiahan bertahun-tahun, kemudian pada satu ketika si ustaznya bilang begini, jamaah yang saya hormati, pengajian cukup sampai di sini aja, kita berhenti sebab ilmu saya sudah habis. Gak pernah begitu kan? Gak pernah ada pengajian bangkrut karena ustaz ilmunya habis, belum pernah. Kok nggak habis-habis sih ketika diajarkan, ketika dikasih orang lain? Sebab ketika dia ilmu sudah mentok, nanya lagi kan ke gurunya. Akhirnya kan nambah lagi itu pengetahuan. Begitu. Ya Allah, lucu nih. Saya punya teman ustaz, santrinya banyak. Maaf, sekolahnya cuma lulusan SD. Kalau saya kan alhamdulillah lulusan PGA, kan? Pendidikan Guru Agama Negeri Serang. Jadi ijazahnya saya ijazah guru agama. Masya Allah. Cuma saya nggak kuliah ya. Nah gitu, itu teman saya cuma lulusan SD, ngajar di perumahan Pila aja tuh Santiong jamiah, menerangkan bab kurban. Kata si ustaz, Bapak kalau kita berkorban, Pak Junedi berkurban, kurbannya kurban wajib, maka Pak Junedi dilarang makan daging kurban itu. Kan dia pengen makan daging Bapak Junedi. Nanyalah ke Ustaz, Ustaz, terus saya kalau pengen makan daging kambing itu solusinya gimana? Nanyanya solusinya gimana? Malam lulusan SD dia nanya kembali, Pak maaf solusi itu apa? Dasar bangku. Oh maksudnya caranya jalan keluarnya. Oh begitu. Atau Pak Junedi makan kambing yang punya Pak Khalid, Pak Khalid makan kambing yang punya Pak Hasan, tuker gitu. Ya Allah, ya Rasulullah, malam. Kan akhirnya dia jadi tahu. Tadinya tidak tahu tentang solusi, gara-gara ngajar tahu, nambah ilmunya tentang solusi. Beberapa pertemuan kemudian ditanya lagi. Maaf, kadang-kadang maaf di perumahan itu tahu, perumahannya tahu bukan di perumahannya ya. Kadang-kadang Ustaz nerangin bab wudu, nanya bab nikah. Begitu tuh orang film mana kali? Itu ada. Dibilang sama Ustaz itu, Ustaz saya nanya, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang poligami? Berhubung nggak tahu, kata si Ustaz, maaf ya, ini masalah besar. Akan saya cari dulu di kitab yang besar. Akan saya tanya dulu kepada guru saya, bukan sembarangan pertanyaan. Padahal waktunya naon ada poligami. Barang begitu pula nanya ke temannya yang sekolahnya tinggi, ada poligami naon? Woi nyandung. Haram ya, ada nyawa lu nggak dijawab ketika tanya. Makanya silakan sekolah sampai tinggi ayo. Nah kalau bagi sebab sekarang hidup sudah pada perumahan. Alhamdulillah supaya tahu bahasa. Ya Allah ya Rasulullah. Ulangi, kalau kita punya duit dikasih orang separuh nilainya berkurang. Tapi kalau ilmu dikasih orang bertambah, insya Allah. Terakhir, kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Sebab kalau kita punya ilmu, ilmu menjaga kita. Kita dijaga oleh ilmu, selamat. Kita mau mencuri, kata ilmu dan iman, jangan. Selamat gak mencuri. Kita mau korupsi, ilmu dan iman menjaga. Jangan rompi oreh urusannya, enggak jadi. Ya Allah, mau selingkuh, jangan berabe urusannya, mundur. Bapak mau ke Serang, sekarang jalan tol itu kalau siang-siang sampai malam di pinggir jalan banyak perempuan yang jualan kopi. Katanya kopi lendot, Pak. Nyawa baik saya mah. Makbiran kayaknya lebih bagus daripada yang di rumah. Ilmu sama iman aja. Nggak boleh. Jangan Kiai. Nggak boleh Kiai, jangan. Kamu kan Kiai. Gimana kalau set lagi berduaan sama tukang kopi lendot, lurah lewat. Terus kata saya, nggak mungkin lewat, pasti nemenin saya lah. Kalau kita punya ilmu dijaga, ilmu menjaga kita, berarti kita mulia. Yang dijaga berarti mulia, yang menjaga berarti hina. Sebaliknya, kalau kita punya harta, kita justru yang menjaga harta. Capek menjaga harta. Betul?
Ya Allah, orang Pekom dapat gusuran 2 miliar. Dibayar uang cash umpamanya. Nggak bisa tidur, Bu. Benar. Sehingga itu uang 2 miliar dimasukkan ke dalam koper, kopernya dikunci. Koper dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemari ada di dalam kamar, pintu kamarnya dikunci. Kamar ada di dalam rumah, pintu rumah depan belakang dikunci. Bahkan rumahnya diputar sama pagar, pagarnya juga dikunci. Kurang puas anjing 4. Masih kurang aman, nyewa pemuda yang nganggur, suruh ronda semalam suntuk. Tapi tetap nggak pulas tidur, takut 2 miliar ada yang garong. Betul? Capek ngejaga harta. Tuh makanya mendingan nggak punya harta. Ternyata yang tidurnya mantap, ternyata yang tidurnya pulas. Tuh di ujung kampung, rumah bambu, deng-deng. Jangankan dikunci tuh pintu, ditutup pun kagak. Bahkan nantang sama Garong. Garong, kemalingan, masuk ke rumah gua. Gua mau uang kagak ada, emas kagak punya, beras juga di kosong. Ada juga istri gua kena stroke, bawa sama lu. Obatin sama lu sekalian. Aman kan? Aman. Ya Allah. Sampai suami istri kerek tidurnya ngorok. Kata suami, kata istri, jam 8 baru bangun. Gak ada perubahan lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, saya tanya, mending kaya, mending miskin? Iya sih Bu, benar Bu. Sebab kita gini Bu, logikanya begini, jangankan kita lagi miskin, lagi susah, toh lagi punya duit juga, sholat pada mau busuk. Ulah-ulah tersusah, tersugih kita sholat, ulah banyak orang banyak. Kok mau terbuka duit? Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.